dapat Sri Lumbung. Perkutut saya Sri Lumbung, tapi kok udah berapa tahun ini kok tetap aja begini-begini aja. Tapi nggak nyadar kalau di dalam 1 tahun itu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Jugreng yang selalu mengajak sinau bareng tentang burung perkutut. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab atau membahas tentang istilah rezeki dari perkutut. Jadi gimana ya untuk bikin kata-katanya. Itu perkutut yang membawa atau yang perkutut yang membawa rezeki gitu kan kawan. Jadi banyak kawan-kawan yang gimana ya kalau dibilangnya atau keluh kesah atau bertanya, kadang saya sudah memelihara perkutut yang berkaturagan, berciri mati, ibaratkan yang berkaturagan ini, yang berkaturagan itu, tapi kok tetap aja rezekinya seret-seret juga. Nah gitu contohnya. Jadi banyak kawan-kawan yang masih belum paham yang perkutut yang membawa rezeki atau yang menghasilkan rezeki atau yang bertuah atau yang dibilangnya membawa rezeki. Nah gitu. Jadi masih kawan-kawan, khususnya untuk pemula atau yang belum paham, sebetulnya saya juga belum paham, cuman mau mencoba menjawab dari kawan-kawan yang selalu kalau dibilangnya apa ya gampangnya keluh kesah, apa yang masih banyak yang ngomong begini, itu kok saya memelihara perkutut yang berkaturagan ibaratkan Sri Lumbung, tapi kenapa kok tetap aja begini-begini aja, maksudnya kok masih rezeki seret. Nah jadi masih dompet terlalu kosong. Nah jadi gitu kan kawan. Jadi maksudnya kita harus mengetahui dulu atau mengerti dulu, memahami dulu yang namanya rezeki. Jadi kalau rezeki itu kan tidak sepenuhnya berbentuk materi, kan gitu kan kawan. Jadi rezeki itu kan tidak berbentuk tidak selalu berbentuk materi, jadi tidak berbentuk uang. Jadi intinya itu kan rezeki itu kenikmatan. Nah kenikmatan atau kesenangan itu juga namanya rezeki, kebahagiaan. Nah yang didapat dari mungkin ya dari harta atau dari mana, tapi yang dihasilkan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan. Nah itu yang namanya rezeki. Jadi kalau ada ibaratkan gini contohnya kayak
seperti dapat, punya atau punya Katuranggan perkutut Katuranggan Sangga Buwana. Nah, dari nama Sangga Buwana itu kan apa ya, Sangga itu kan menyangga, Buwana itu jagat. Jadi Sangga Buwana itu kalau diartikan ya menyangga beban. Jadi ini kan ada yang bilang tidak bagus dipelihara, ada yang bilang bagus dipelihara. Itu semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Misalkan kayak Sangga Buwana itu kalau diartikan dari maknanya itu kan kalau untuk kehidupan, biar mendatangkan tuah rezeki atau kesenangan atau bisa harta, itu kan dari segi namanya dulu kita mempelajari dulu yang namanya Sangga Buwana. Jadi kalau untuk kehidupan kita itu harus kalau kalau mau meraih apa yang kita inginkan, nah kita harus menyangga dulu beban berat. Contohnya kayak seperti kita harus kerja keras, kita harus ibaratkan kalau kerja itu ya kita harus dari nol, terus kita harus rajin, tetap semangat. Nah, beban apapun kita pikul, kita kita sangga, kita jalani, kita angkat, kita tetap semangat kerja. Kalau orang kerja semangat kan pasti yang dihasilkan pasti juga kesenangan, hasilnya baik. Ibaratkan kalau kita bercocok tanam, kita kalau nanamnya juga baik, nanti juga hasilnya juga baik. Kita sekarang kebanyakan jadi kuli atau jadi kayak yang kita kerja sama orang. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang kita ikutin kerja, yang kita tumpangin. Nah gitu, itu kan kita harus walaupun berat pun kita jalanin, kerjanya berat kita jalanin. Karena apa? Karena supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan atau kebahagiaan, dapat harta. Nah, jadi ya kalau untuk rezeki itu sebetulnya nggak langsung menuju ke materi, kesenangan itu udah, bahkan dapat kabar dari mana itu juga rezeki gitu. Contoh lagi kayak seperti kita dapat Katuranggan Gedong Mengo. Nah, Gedong Mengo kan itu kan untuk tanda kalau mau dapat rezeki. Nah, rezeki apa ya? Rezeki yang nggak harus uang, nggak harus harta, kesenangan. Nah, itu yang jatuh kesenangan atau kabar baik juga bisa. Contoh pas lagi kemana terus dapat kabar baik, nah itu rezeki. Terus dikasih kue, dikasih ibaratkan sama orang lain, sama temen, tahu-tahu dikasih kopi, rokok, itu juga rezeki kayak gitu. Jadi rezeki itu enggak semata-mata cuma harta doang. Jadi kurang lebihnya begitu kan kawan. Jadi kalau yang namanya perkutut kok udah dipelihara kok nggak dapat perubahan. Nah, yang bisa bikin perubahan kan kita sendiri. Jadi kita perkutut itu kayak semacam seperti simbol. Jadi kita dapat perkutut ini yang berkaturanggan ini, kita harus mengikuti dari makna dari si kirimati katuranggan tersebut. Tetap
rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkutut adalah sarana gitu kawan-kawan. Jadi contoh lagi kalau kayak seperti dapat seri lumbung, perkutut saya seri lumbung, tapi kok udah berapa tahun ini kok tetap aja begini-begini aja, tapi nggak nyadar kalau di dalam 1 tahun itu dapat kesenangan atau dapat kenikmatan yang kita nggak kita sadari. Nah itu kadang nggak berbentuk harta doang, itu kan kawan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau untuk mendapatkannya pun tidak instan. Jadi bahkan gimana ya, kalau kita memelihara perkutut, kalau cuman baru sebentar atau baru berapa bulan, mungkin 1 tahun, itu juga belum tentu langsung selaras. Jadi kita emang harus menyelaraskan dulu, harus selaras dulu sama perkututnya. Jadi biar selaras itu bagaimana ya, kita harus merawatnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Nah, pokoknya ya dengan kedekatan. Nah itu nanti baru timbul keselarasan kan, gitu kan kawan. Jadi kalau untuk namanya rezeki apa itu kan kembali lagi tidak semata-mata dapat harta, dapat uang. Jadi kita dapat kenikmatan itu juga rezeki, gitu kan kawan. Jadi semua itu tidak tergantung dari si perkutut. Jadi kalau kita dapat perkutut kadang seolah-olah gimana ya, langsung menuju ke perkututnya. Jadi kita itu kayak memohon bagaimana ya, bahasanya itu bingung mau ngomongnya. Jadi semata-mata kita itu dapat rezeki dari perkutut itu. Bagaimana tuh kata-katanya. Jadi tetap namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dari Allah. Cuman perkutut itu sarana untuk biar supaya kita itu jadi semangat, jadi jadi bisa merubah diri kita sendiri untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah ngomongnya gelepat-gelepot nggak jelas. Itu kan kawan ya, kurang lebihnya gitu kan kawan. Yang bertanya kok perkutut sudah mendapatkan yang berkaturangkan tapi rezeki nggak sesuai dari katurangkan tersebut. Nah katurangkan tersebut ya yang apa ya kita sendiri yang merasakannya. Jadi untuk tuahnya atau untuk tuah dari perkutut tersebut itu kan yang merasakan hanya tuannya sendiri. Ya kita harus merasakan dengan rasa, dengan hati. Nah itu yang kita bisa tahu inti dapat tuahnya atau belum, gitu. Jadi kalau orang juga menanyakan itu kalau dapat tuahnya itu bagaimana ya, yang rasakin ya, yang merasakan ya, yang memelihara atau tuannya itu juga tidak instan. Jadi dirasakan dari mungkin nggak cukup 1 tahun, mungkin bisa 2 tahun 3 tahun melihara itu. Kalau cuman baru ngombyok dapat ini kok nggak dapat tuahnya, nah itu kan masih proses, harus pakai proses gitu kan kawan. Dan untuk katurangan tersebut tergantung dari katurangan apa. Contohnya kalau tombak cucuan, dapat tombak cucuan, nah kita harus
eh, menjaga lisan. Nah, tembak tujukan itu kan kayak menjaga lisan, atau yes, pokoknya intinya menjaga lisan, tidak tidak berkata jorok, berkata jelek, memaki orang, terus mengomongin orang, atau apa ya, ngomong-ngomongin orang gitu. Jadi nggak jelek-jelekin orang, kita harus sama orang ya sopan santun apa segala macam, ngomongnya ya yang baik-baik. Itu nanti lama kelamaan kita dapat tuahnya sendiri. Tuahnya apa ya, disegani orang, dihormatin orang. Terus wah, itu kok si A semenjak dapat perkutut itu terus ngomongnya baik, apa itu kan dari situ dapat rezeki, kenikmatan tersendiri dari penilaian orang, jadi berubah baik, ibaratnya kan begitu. Nah gitu kan kawan, kurang lebihnya kayak seperti itu. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang gelepat-gelepot gak jelas, tapi intinya begitu. Mungkin kalau ada yang paham ya terima kasih, kalau yang belum paham ya boleh diulang-ulang, dapat dimaknain sendiri kata-katanya gelepotan. Jadi pemikiran sama ucapan kadang berbeda untuk menyampaikannya. Oke kawan-kawan, mungkin saya akhiri dulu untuk kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritik silahkan untuk tulis di komentar, dan kalau ada yang menambahi, mengoreksi, silahkan untuk mengoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.